Halo teman-teman, kembali ke channel saya. Kali ini saya akan main Mobile Legends lagi ya. Udah lama, udah lama banget malah saya nggak bikin konten Mobile Legends. Kali ini saya ingin menunjukkan cara atau trik bermain Magic Chess. Awalnya kita milih kayak gini tuh, ini nggak terlalu penting, kita pilih apa aja lah gitu. Nah baru kita nentuin formasi kita. Kalau awal dulu saya sukanya 6 mm, cuma semenjak Guardian bagus, saya sempat pakai formasi Guardian, tapi ternyata untuk patch kali ini yang terbaru itu di nerf Guardian, jadi saya kembali nyoba pakai 6 mm lagi. Untuk awal tentunya kita pakai stok hero seadanya dulu gitu kan, kita nggak mungkin nyari sampai ketemu sesuai dengan keinginan gitu kan. Nah, karena tadi saya lihat silong, kita ambil silong dulu, karena kalau 6 mm itu tetap harus ada yang di depan vector 3. Tapi usahain itu vektornya jangan vektor yang logo apa itu, seperti kayak di apa, di road atau apa, semacam kayak gitulah. Usahain itu vektornya yang gambar ini, yang gambar tombak seperti Cilong, Martis, eh, terus apa, Argus. Kalau saya sukanya kombonya itu Martis, Argus, Cilong. Martis, kenapa saya ambil Martis, karena nanti di combo sama MM nya itu carry. Nah, kalau untuk Argus di kombonya sama Moskov, jadi nanti biar karakter saya kan ini pakai karakter yang ini karakternya kan kalau ada 4 sinergi itu akan aktif menambah damage untuk physical attack di setiap masing-masing hero. Jadi biar nanti cepet untuk ngaktifin pasifnya, itu pasifnya karakter ini gitu. Nah, ini saya masih belum nemu informasi karena dapat stok hero nya memang seperti itu ya, kita pakai aja dulu. Intinya sih kalau kita di awal kalah jangan panik aja, jangan panik, tetap tetap santai, karena kalau kita kalah di awal pun poinnya kita rendah, nanti kita akan dapat bonus untuk ngambil item di ini, di pembagian box itu. Nah kalau kita poinnya paling tinggi kan kita seringnya nggak dapat item paling hero. Jadi kalaupun kalah di awal kita santai aja sambil nyari hero yang sesuai. Kalau memang awal-awal kita belum dapat ya emang susah gitu kan. Ini saya udah mulai dapat combo 2. Pertama 3 vektornya ini pasif nyala, yaitu nambah darah atau life steal, ditambah dari carry. Si carry itu untuk combo dengan Martis gitu kan. Nah itu ada tanda pedangnya, itu tandanya berarti dia life stealnya nyala gitu kan. Jadi nggak usah panik gitu, kalau awal-awal kalah memang kita belum dapat kombonya mau gimana gitu kan. Santai aja kayak gini kalah, karena memang lawan assassin di awal emang susah gitu kan, karena mereka pasifnya itu nambah attack speed. Jadi MM kita sih carry-nya itu ya awal langsung mati, santai aja gitu. Karena 6 mm itu butuh sekitar ya ronde ke 14-15 baru jadi lah. Yang penting kita jangan ancur-ancur banget kalahnya gitu, santai aja sambil nyari hero yang pas. Ini kan saya juga masih masih belum pas karena belum nemu Argus gitu kan, ini masih pakai Vector seadanya. Mia juga belum saya masukin karena memang belum ketemu kombonya. Ini kan juga pasif karakter saya belum nyala, jadi damage-nya itu belum gede. Kemarin memang sempat Guardian itu lagi meta banget di Magic Chess ini karena defense-nya itu tinggi, tapi ternyata di nerf sekarang defense fisiknya berkurang, terus kesempatan keluar pasifnya juga berkurang, jadi emang susah gitu kan. Saya udah coba berapa kali, tadi juga main berapa kali, kalah kalah terus, kalahnya juga tragis gitu, paling posisi 6, posisi 5, hebat-hebatnya posisi 5 gitu kan, minus terus sampai hancur lah saya poinnya. Nah karena di awal-awal saya sering kalah, kita bisa milih item sesuai kebutuhan kita gitu kan. Karena di sini banyakkan item magic sama defense, saya nggak ngambil karena saya kan mau bikin 6 mm, jadi saya mending pilih item yang bisa nambah status mm. Jadi nanti kita mm nya cukup 5, dengan status ini jadi 6 gitu, kita akan cepet membuat sinergi mm 6 walaupun mm kita masih jumlahnya 5. Jadi ambil apa, item itu sesuaikan juga gitu, jangan asal-asalan. Atau misalkan kita dapatnya seadanya ya, misalkan dapatnya defense yang nggak apa-apa gitu, daripada hero gitu kan. Kalau memang kita dapat hero karena kita posisinya paling atas poinnya, ya kita ambil aja hero yang paling mahal gitu, triknya kayak gitu.
biar nanti kalau memang nggak kepake hero nya kita jual gitu. Jangan ambil hero yang biasa-biasa aja gitu, yang harganya mungkin 3 atau 2 gitu, ambil yang paling mahal misalnya yang 4 atau 5, jadi nanti kita jual bisa buat beli hero yang kita mau gitu. Nah, ini jadi kita sudah mulai baik tuh, formasi kita udah mulai jadi, karena kita juga tadi ada tambahan item itu, yang tambah MM itu kan nambah di max 100. Kalau kita pasang di vector kita juga lebih sakit gitu kan, jadi kita udah mulai mau jadi di sini. Nah, kita pilih hero. Oh ya maaf, ini saya mainnya nggak live karena apa ya, saya juga penasaran juga gitu tadi nyoba kenapa saya pakai formasi Guardian itu kalah terus. Terus saya juga nggak tahu kalau ada perubahan di patchnya gitu, ada di nerf itu, saya nggak tahu. Ternyata tadi saya baca sebelum merekam ini, sebelum record ini tuh ternyata oh di nerf. Ya udah saya cobain lah itu kan pakai 6mm. Wah ternyata bener untuk saat ini lebih bagus 6mm lagi. Awalnya dulu saya pakai 6mm cuma kalah terus dengan formasi Guardian karena kan defense fisiknya itu tinggi banget, jadi saya pakai 6mm itu nggak tembus gitu kan. Ditambah dengan sinergi 6 elf nya itu kan, di depan Guardian, di belakang itu pakai sinergi 6 elf itu damage nya sakit banget gitu. Ternyata itu 6 elf nya juga, 6 elf itu juga di nerf itu, peluang untuk keluarnya itu sekarang dikurangin persennya, jadi jarang keluar. Ya udah saya kalah terus kan. Nah tadi sebelum record saya coba ini, ternyata bagus 6mm sekarang udah bagus lagi gitu. Jadi saya pengen nunjukin ke teman-teman untuk formasi yang bagus untuk saat ini menurut saya, kalau nggak 6 vector, 1 support atau 2 support, terus ditambah mungkin MM dengan carry gitu kan untuk combo dengan si ini Martis. Kalau enggak ya 6mm gitu kan. Atau alternatif lain itu 6 assassin itu udah bagus banget, karena Guardian udah di nerf parah gitu kan. Yang tadinya physical defense-nya 150 kan jadi 120, bayangin kurang 30 itu sangat berarti gitu. Sangat penting banget lah. Nah, ini saya udah jadi 3mm karena kita masukin mode scope dengan Argus ditambah item ini pasif nambah status 3mm gitu kan, nambah status mm. Jadi walaupun cuma 2, saya udah statusnya 3mm. Jadi akhirnya apa, nambah damage, nambah kritikal gitu kan. Dengan sinergi 3mm kan itu kritikal kalau nggak salah itu berapa ya, 300% apa 200% lah. Nah nantinya kalau kita sudah jadi 6mm itu kritikalnya gila, 400%, bayangin aja. Kalau damage kita 1000, 400% nya berapa gitu kan, 4000, bayangin aja 4000. Untuk seorang tank aja mungkin 2 hit udah mati gitu. Misalkan HP dia 8000, 2 hit udah mati, apalagi misal sekelas MM atau Magic gitu kan. Jadi nanti hasilnya akan cepet banget, membunuh, ngeratain musuh itu cepet banget. Ini kita kritikalnya masih kecil karena item juga belum ada, level juga masih rendah, terus memang masih 3mm itu kritikalnya masih sedikit gitu kan. Attack speednya juga masih lambat, nanti 6mm itu gila attack speednya gila. Ditambah dengan pasifnya 3 vector ini akan life steal, jadi MM kita itu nggak cuma sakit tapi kita bisa kuat gitu. MM nya bisa ada life stealnya tanpa item life steal, walaupun nggak gede-gede banget tapi lumayan. Ini saya belum masukin Mia biarpun level 2 karena apa, karena menurut saya Mia itu damage-nya itu kurang gitu, damage-nya kurang. Kalaupun kita masukin di awal itu kurang, menurut saya ya, kurang terlalu bermanfaat gitu. Sedangkan untuk masukin Mia itu kita nambah space, membayar space gitu kan, lumayan mahal gitu. Goal kita akan hilang, cuma kita punya goal misalnya 23, kita nambah space 10, kita hilang 10 dengan memasukkan Mia gitu. Dengan kita tabung goalnya agar bisa buat nyari hero, buat nge-up hero kita yang masih level rendah gitu. Nah, kecuali terpaksa memang kita terdesak kalah terus, poin kita HP nya udah rendah banget, udah terpaksa kita nge-up hero buat nambah space biar hero kita banyak, jadi peluang menangnya gede gitu. Jadi kita juga nggak asal nge-up hero atau nge-up space, kita lihat kondisi juga, tergantung gitu. Kalau memang kita HP-nya masih tinggi ya udah santai aja, santai kita nyari hero yang pas. Terus juga usahain itu goal kita harus di atas 20 lah, biarpun kita kalah santai aja.
Kita jangan nafsu nyari hero nyampe ketemu hero kita apa gitu biar levelnya tinggi, yang ada nanti gold kita habis tapi hero kita nggak dapet. Itu sering banget, teman saya juga banyak yang seperti itu karena nafsu gitu kan, kenapa hero nya nyari susah gitu, cari terus nyampe habis kan. Jadi di sini sistemnya acak kan, hero nya dibagi, misalkan dikasih 10 Mia dibagi 8 orang gitu kan, jadi nggak mungkin semuanya dapat Mia gitu kan, ada yang diambil 2, ada yang ngambil 3, ya udah kita nggak kebagian. Kalau kita nyari terus nyampe gold kita habis pun nggak dapet gitu kan. Jadi kalau udah sekali 2 kali kita ngacak terus nggak dapet, ya udah kita simpan aja goldnya buat darurat. Contohnya kalau memang HP kita udah rendah banget, kita butuh nge-up space, kita punya gold gitu. Jangan sampai kita punya hero banyak stok di belakang itu cadangan, kita mau nge-up space nggak punya gold, kayaknya kita kalah dengan posisi posisi tragis lah. Kita punya stok hero banyak di belakang level tinggi tapi kita nggak bisa masukin karena nggak ada gold buat beli space. Jadi jangan nafsu aja, kalau kalau kita kalah santai aja kalah ya. Karena ini nih kenapa saya masukin Mia, karena saya lihat lawannya sudah ada yang jumlah hero nya 7, itu terlalu tinggi gitu kan. Saya 5 dia 7, jaraknya itu terlalu jauh, selisih 2 itu bahaya gitu. Kalau selisih 1 saya masih bisa itu, kita masih bisa menang. Ditambah kenapa saya masukin Mia ngorbanin beli space, karena Mia saya dapat naik level 3. Ketika level 3 dia juga dimiknya nambah, excepnya nambah, ditambah saya udah punya BOD gitu kan. Jadi ya pertimbangannya itu gitu, nggak asal naikin. Kita lihat nih, coba tuh, biarpun dia sendirian dia bisa ngebantai 3 orang, ditambah Zack yang punya tower gitu kan. Karena dia level 3, life steal-nya ada karena dari pasif formasi Vector, tambah dia punya BOD, ya udah biarpun lawan 3 dia pasti menang. Jadi ketika kita mau masukin hero, maksain kita masukin hero, itu kita pikir-pikir dulu, pertimbangin dengan ngorbanin gold, manfaat tidak gitu kan. Kalau memang tidak manfaat ya nggak apa-apa, kita kalah, gold kita simpan aja tabungannya. Di sini saya masih bingung untuk mencari Moskov karena dicari nggak ketemu. Karena tadi saya dapat di box itu nggak dapat item, dapatnya sama ini retail, ya udah saya simpan dulu gitu buat nanti kalau butuh untuk nge-up space, kita punya cadangan MM gitu. Jangan sampai saya juga sering ngalamin gitu kan, kita mau bikin 6 mm tapi nyari MM1 aja susah banget, itu sering kejadian. Kalau kita punya cadangan mending gitu kan, ketika kita mau ngaktifin 6 mm, kita nyari MM gak ketemu, ya udah kita udah punya gitu, di retail gitu. Ditambah dia punya pasifnya itu bisa combo dengan Mia gitu, yaitu elf gitu kan. Jadi kalau kita nanti dapat Karina atau kita dapat item status elf gitu kan, kita punya aktif 3 elf, lumayan lah untuk nambah damage juga. Itu kan kayak seperti setruman listrik gitu. Kenapa tadi saya biarpun Mia udah level 3 saya ngambil Mia lagi, itu saya iseng biar orang lain nggak dapet Mia gitu. Itu mah pemikiran saya aja, nggak tahu benar berfungsi atau enggak, tapi saya ambil Mia biarpun saya nggak dipakai nanti saya jual gitu kan. Karena di peraturan ini kalau hero level 1 itu kita bukan level 1, harga 1 gold itu beli sama jual itu harganya sama, jadi saya nggak rugi nyimpen Mia karena space saya juga masih kosong. Nanti kalau kita butuh beli hero lain, kita jual aja Mia, belinya 1 jual 1, nggak rugi. Jadi di sini saya levelnya juga udah mulai tinggi seperti Argus, udah level 2 itu udah cukup banget lah untuk Argus. Tapi untuk level 3 emang Argus susah karena hero-nya itu susah memang nyarinya. Jadi untuk level 2 udah cukup puas lah. Yang gampang itu yang harga 1 gold seperti Zilo, Matis itu nanti gampang banget buat naik level 3. Jadi saya buktikan di sini di pertandingan kali ini. Nah, ini saya nemu Moskov buat level 2. Jadi untuk saat ini statusnya semuanya level 2, yang level 3 Mia. Ini udah bagus banget, udah kuat banget. Ya tuh, biarpun kelihatannya mau kalah, tapi dengan status 3 mm itu, dengan critical yang tinggi, damage yang tinggi, ditambah dengan life steal mereka dengan pasif 3 vector, kelihatannya mau kalah tapi ternyata rata mereka gitu. Kita masih punya 3 mm yang di belakang masih hidup semua, Moskov, Kelly, dan kita korbanin vector kita. Memang fungsi vector itu yang di depan itu sebagai tank aja,
formasi kita yang utama ya MM-nya gitu. Ini mah 3 yang depan itu buat tank lah, tambah buat aktifin pasif lifesteal kita gitu. Karena lifestealnya itu satu tim, bukan satu hero atau satu formasi, bukan. Dan di sini saya masukin detail karena saya lihat udah ada yang 8, karena menurut saya itu biar jaraknya itu jangan 2 hero lah. Kalau ketemu yang selisih 2 itu cukup berat karena selisihnya terlalu banyak. Biarpun kita levelnya tinggi, kalau selisihnya 2 emang cukup berat gitu. Saya pengen ini nge-up si Silong ini, ada harapan level 3 karena kita sudah punya Silong dengan cadangan level 2 ditambah dengan yang 2 biji ini ada harapan level 2 level 3 ya. Tuh Mia biarpun dikeroyok karena dia udah jadi level 3 tambah BOD udah, apalagi posisinya dia aman gitu. Kita ketemunya bukan formasi assassin, dia posisi stand B berdiri, udah aman karena pasifnya dia kan ketika dia attack di stack berapa kali itu attack speednya nambah. Kalau dia nyampe bergerak ketemu formasi assassin itu karena di format ini, di mode ini, ketika lawannya ini assassin, memang settingannya seperti itu. Nanti posisi kita itu MM-nya ke depan satu langkah gitu, semuanya ke depan. Kita dikasih kosong buat assassin musuh masuk. Emang formatnya seperti itu ya, kita nggak bisa menanyakan gitu, memang seperti itu. Seperti ini kan, ketemu assassin tuh langsung kacau. Nah ini kelemahannya 6M itu, ketemu assassin formasi langsung rusak, kacau, berantakan. Sedangkan pasifnya Mia itu, dia itu bagusnya nggak boleh bergerak gitu kan. Ketika bergerak dia telat untuk pasifnya itu, nambah attack speednya itu berkurang gitu. Harusnya sudah attack speed, dia harus nembak duluan gitu kan, jalan dulu, nembak berapa kali baru dia attack speednya nambah. Itu sangat berpengaruh akhirnya. Ya seperti itulah, ketemu assassin kita kalah. Tapi jangan panik gitu. Santai aja, selama HP kita belum tipis-tipis banget, darah kita belum tipis banget, santai aja. Kita sambil lihat apa yang kita butuhin gitu. Di sini ada lifesteal sama elf, ya udah ada space kosong, kita ambil space aja. Kenapa saya ambil space? Saya mau ngaktifin 6 mm. Nah, kita udah punya 5 mm nih, ditambah dengan item yang pertama buat status mm. Ya udah saya ambil space gitu kan, kita udah tinggal nyari 1 mm lagi, udah jadi 6 mm. Kita lihat hasilnya gitu. Karena dengan 6 mm itu kritikalnya tambah gede, damage-nya nanti attack speed-nya juga nambah gitu. Lihat, asal apa aja mm, yang penting kalau bisa jangan Hanabi ya, karena Hanabi itu kombonya kan dengan Hayabusa sayang gitu. Masih banyak MM yang lain, menurut saya sih yang bagus kalau nggak Gengar, kalau nggak ini apa itu namanya ya, lupa ya, pokoknya kalau bisa jangan Hanabi lah, sayang gitu. Pasifnya dia itu nggak keluar karena dia harus ketemunya sama pasangannya sama Hayabusa gitu kan. Oh ya, si Cloud, kalau nggak Gengar kita ketemukan dengan Cloud 6 mm nya itu, karena Cloud itu bagus, bisa ngacauin informasi, dia langsung ke tengah nembak ke segala arah, itu juga bagus. Nah, ini ternyata lawan kita tinggal 1, poinnya juga jauh, peluang menangnya besar lah, peluang jualnya besar. Kita punya cadangan yang bisa level 3, ada carry, ada juga Martis ya, yang lebih besar sih Martis karena dia udah punya stok yang level 1. Nah emang berat ketemu dengan assassin itu, berat karena formasinya rusak. Harusnya kan di belakang, tapi dengan lawan assassin ya gitu langsung ke tengah semua. Formatnya memang seperti itu, kita nggak bisa mempersoalkan. Memang settingan di mode ini seperti ini, ya udah kayak gini kan. Emang semua formasi itu udah kombonya. Contohnya formasi Guardian kombonya dengan Magic gitu kan, dulu dengan Magic, tapi sekarang mah enggak, lawan dengan MM juga saya udah coba Guardian tembus karena ya defense-nya dikurangin. Nah di sini saya lagi mikir buat ngalahin ini karena ternyata kalah dengan assassin kan. Saya mikir ternyata saya udah punya 2 elf, Mia sama Iritel. Ya udah saya mau nyari Karina gitu kan. Kalau nggak Karina ya Estus lah buat ngeheal, tapi untuk Estus kurang karena saya nggak punya item yang nambah mana, sepatu mana, atau yang gambar buku itu yang buat biar bisa ngeheal cepet. Jadi saya putuskan kalau nggak Karina ya Selena gitu kan.
Tujuannya Karina apa? Biar si Hanabinya musuh, tadi kan dia 6 assassin, ada Hanabi satu di belakang, dia tuh free hit, Hanabinya nggak ada yang ngelock gitu kan. Akhirnya Hanabinya masih hidup, enak, bisa ulti. Jadi saya mutusin ngambil Karina buat ganggu di belakang, dan sekalian ngaktifin 3 elf, lumayan lah buat nambah damage. Nah di sini saya nyoba nyari Martis, karena saya pengen Martis itu level 3. Saya nyari terus, carry-nya sebenarnya juga ada peluang gitu kan, tapi ternyata nggak ketemu. Nah saya dapetnya Martis. Ini saat terakhir ini, kalaupun saya kalah ya saya masih ada harapan sih, masih ada punya nyawa lah ya, karena sih kita punya HP 23, kalaupun kalah mungkin ya tinggal 5 atau 4 lah HP kita, ternyata kita menang telak gitu. Karena apa? Itu tadi yang saya bilang, Hanabinya musuh di belakang itu nggak tenang gitu kan, dia kelok sama Karina, keganggu sama Karina. Itu kenapa saya masukin Karina. Ditambah pasifnya Karina itu kan dia di hit biasa seringnya nggak mempan gitu, imun atau tadi apa namanya, kalau dulu absurd, sekarang itu namanya miss gitu, jadi nggak kena. Jadi bisa memperlambat musuh. Harusnya Hanabi nembaknya ke depan, akhirnya dia fokus ke Karina tapi ditembak nggak mati. Itu kenapa saya putusin masukin si Karina. Jadi situ teman-teman, kalau kita mau bikin formasi kita tentuin dulu gitu, kita jangan asal-asalan main, asal ngambil, akhirnya nanti kacau. Kalau menurut saya saat ini yang bagus 6 mm, tapi kalau teman-teman mau bikin Guardian silakan. Nanti saya bikin video lagi gimana caranya bikin Guardian ketika dikasih hero seperti ini. Awal-awal kita ngambilnya apa dulu, karena kita nggak bisa keinginan kita langsung terkabul gitu kan, terpenuhi, bukan terkabul mah doa ya, terpenuhi sama server gitu kan. Kita pengen Guardian, ada Belerik, ada Digi, ada Akai, kita langsung dapat, nggak bisa segampang itu. Kadang dapat tapi seringnya ya susah gitu, kita harus sabar ngambil apa dulu gitu kan. Mungkin nanti saya bikin video lagi trik magic chest gitu kan, dengan formasi yang lain gitu. Nah buat teman-teman, oh ya sekedar informasi, saya sudah mythical glory ya untuk magic chestnya, dan saya posisi lokal ranking 1, tapi tadi berapa kali main kalah jadi saya turun di ranking 2, tapi masih lokal ya. Ya itulah, kalau kita pengen main magic chest ya dari awal kita tentuin formasinya aja dulu, formasinya seperti apa, sinerginya seperti apa. Kalau memang nggak jadi ya kita sesuaikan dengan kondisi, kita nggak bisa maksa pengen 6 mm tapi hero nya kita dapat acakannya susah, ya udah kita pakai seadanya dulu, tapi jangan asal-asalan, dalam artian ya dibikin sinergi apa gitu kan. Misalkan kita baru bisa 3 mm, nyari mm lain susah, ya udah kita bikin sinergi, kasih ini support gitu kan, kalau nggak kita kasih Zac gitu biar ngaktifin salah satu sinergi yang lain gitu, itu akan ngaruh banget. Itu aja teman-temannya, sampai jumpa di video berikutnya, di konten berikutnya, mungkin dengan Mobile Legends atau vlog tentang saya juga. Terima kasih yang sudah mampir, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.